Menelusuri jejak situs peradaban Islam di Tanah Tulung Agung memang tak ada habisnya. Ibarat membaca buku, ketika kita membaca satu bab di awal, maka penjelasan di bab itu akan membuat kita penasaran pada bab-bab selanjutnya. Setelah beberapa waktu lalu kami menilik sejarah soal Kiai Abu Mansur, salah satu tokoh penting di balik berdirinya Tulung Agung, serta cerita di balik makam Sarean Dalem Sentono Tawangsari, kali ini tim Radar Tulung Agung mengunjungi situs makam Astono Gedong, salah satu situs makam peradaban Islam yang diyakini telah ada sejak tahun 1470 Saka atau 1548 Masehi. Angka itu diketahui melalui inskripsi berbahasa Jawa kuno yang dijumpai pada salah satu nisan kuno di sana. Situs makam yang berlokasi di Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, Tulung Agung ini dipercaya menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Lemburu atau dikenal dengan nama populer Raden Ketawengan yang merupakan salah satu keturunan dari Raja-Raja Mataram. Menurut cerita dari masyarakat, Raden Ketawengan ini diyakini merupakan salah satu utusan dari kerajaan yang berjasa dalam penyebaran Islam di Tulung Agung. Indikasi tersebut diperkuat dengan keberadaan pohon Nogosari yang diyakini menjadi penanda makam-makam tokoh pembesar Islam di Pulau Jawa. Jelas yang selama ini kita ketahui kan itu seperti Tumenggung Ketaweng atau biasa disebut Ketawengan. Jadi selama tradisi lesan yang ada itu Tumenggung Ketaweng itu merupakan sosok yang dihormati atau pada zamannya itu termasuk tokoh yang berperan penting dalam era kerajaan, terutama pada nisannya. Itu kan model-model nisannya itu kan Demak Troloyoan. Jadi bisa dilihat dari strukturnya makam itu kan masih nampak bagus, mulai dari fisiknya, nisannya, atau bahkan sampai kijingannya. Nah, yang uniknya lagi kalau makam-makam khas lama itu kan batu nisannya atau kijingannya itu kan besar-besar. Nah, itu bisa juga mengidentifikasikan bahwa sebuah akulturasi kebudayaan pada zaman itu terjadi. Ya, bisa dibilang antara Hindu Buddha masuk ke peradaban perkembangan agama Islam. Jelas karena Tumenggung Taweng itu kan yang namanya sebutan Tumenggung itu kan tidak lain adalah orang yang memiliki jabatan yang prestisius lah pada zamannya. Jadi siapa sosok Tumenggung Taweng atau tradisi lesan yang berkembang itu mayoritas masih perlu untuk diidentifikasi atau dikaji penelitian yang lebih mendalam lagi. Ada yang unik itu seperti penelitian dari Louis Carl de Mais. Itu kan ada salah satu nisan itu berangkakan kalau dikonversi ke Masehi itu 1485. Jadi pada tahun 1485 Masehi itu makam atau nisan itu sudah ada. Nah, karena uniknya nisan-nisan lama itu mayoritas membacanya atau tahun sakanya, itu cara membaca tahun sakanya dari belakang atau dari kanan ke kiri. Kita bukan berbicara tradisinya orang Islam menulis, enggak, Arab bukan. Tapi di sini pernah ditemukan kalau di Masehi kan itu 1485 Masehi. Jadi pada zaman itu diperkirakan masih zamannya Demak Troloyoan.
pada 1400-an. Bisa dibilang begitu bisa, atau mungkin Tumenggung Tawang itu keberadaannya lebih duluan juga bisa, karena secara tempat yang kemarin saya ceritakan itu kan yang paling utara sendiri, itu bisa dianalogikan seperti tokoh yang masyhur atau orang Islam sekarang itu seperti imam lah. Jadi yang paling utara itu adalah pimpinannya, saya itu ke belakang itu pasti abdi-abdinya atau kerabat-kerabatnya. Makanya kalau di makam Astono Gedong ini atau di Gondang Lor ini kan terbagi dari beberapa frame atau tempat, dalam, kampung atau penderek, terus setelahnya ada yang balai atau untuk warga-warga biasa. Kan kita bisa lihat nanti, kita bisa lihat bahwasanya Tumenggung Tawang itu yang paling utara sendiri. Sepertinya dari nisannya itu ada andesit. Jadi kijingannya yang kita lihat di belakang itu mayoritas kan sudah tertata rapi. Entah itu sudah tertata sejak dulu atau memang sudah ditata-tata biar kelihatan rapi, tapi pada dasarnya tidak sampai merubah identitas atau merubah bentuknya dari makam itu. Kita nanti bisa mengesut bahwasanya makam-makam tua atau yang memiliki angka tahun, ada tahun Jawa dan juga yang ada di nisannya Tumenggung Tawang itu, nanti kita bisa melihatnya, nisan, ciri khas nisannya. Kelemahan kalau nisan-nisan itu kan tidak bisa menyebutkan angka tahun, itu paling tidak kita menyebutkannya itu masa. Contoh aja seperti masa era Demak, era Mojopaitan, era Mataraman, atau bahkan secara istilah populernya era-era tahun sekarang itu kan batu nisannya kan kita kan nggak bisa mendeteksi kalau di situ tidak terdapat identitas si empunya makam. Kalau di nisan itu ada ciri khasnya, mayoritas itu kalau era-era ciri khas era Mojopaitan itu ada suryanya. Kalau era-era Mataraman itu dilihat dari bentuk batu nisan atau bisa sulur-sulurnya. Itu yang tidak bisa dihilangkan, itu sebenarnya identitas dari batu nisan. Kalau dibilang di periode itu kita melihatnya itu dari sisi budayanya. Jadi dari sisi budaya itu mulai dari zaman Hindu-Buddha jelas dengan bentuk akulturasinya, batu-batuannya seperti candi andesit itu dipakai untuk makam. Terus yang kedua, identitas dari pemakaman, model pemakamannya aja sudah menggunakan identitas peradaban perkembangan Islam. Ini kan jelas kan, kalau model ini berarti makamnya pasti peradaban Islam. Mungkin kalau zaman Hindu-Buddha itu ada karakter yang lain atau identitas yang lain, itu sudah wajar. Makanya dari sisi kebudayaan, dari makam Astono Gedong itu terjadi sebuah transisi kebudayaan dalam era pemakamannya atau makamnya itu mengalami model perkembangan pada suatu zamannya lah. Itu sebenarnya keren gitu kalau kita menganalisis suatu lingkungan makam dan model-model pemakamannya itu, tempatnya makam itu pasti kita bisa menemukan mana makam yang tua, mana makam istilahnya pundennya atau makam yang dikeramatkan, itu nanti ketemu. Kalau posisi makam secara geografis itu menariknya itu, kalau orang sini atau orang Karangrejo itu kan menyebutnya itu tempuran, dekat tempuran. Tempuran itu
posisinya ada di sebelah sana atau di sebelah timurnya areal makam ini. Nah, itu mulai dari Sungai Ngrowo dari arah selatan, terus Sungai Brantas itu dari arah timur, dan juga di sebelah utaranya makam ini terdapat sungai atau istilahnya orang sini itu Kali Pitisan. Nah, di sebelah timur itu terjadi sebuah tempuran. Dimungkinkan bisa juga pemakaman ini itu menjadi tempat penguburan, proses penguburan atau tempat penguburannya itu istilahnya dari Tumenggung Taweng atau kerabat-kerabatnya, itu tidak jauh dari keberadaan sungai sebagai tempat transportasi. Contoh lagi itu yang kemarin sempat kita diskusi, kayak Ki Ageng Sengguruh itu juga dekat Sungai Brantas. Terus ini Astono Gedong juga dekat dengan sungai atau Kali Pitisan. Bahkan itu terdapat sebuah tempuran di sebelah timurnya makam. Nah, akhirnya sedikit interpretasi dari analisis, makam ini dulunya merupakan kawasan hutan belantara, atau orangnya menyebutnya itu kan hutan yang lebat. Jadi kita mengidentifikasikan kalau babat alas itu kan tidak harus kita membabat hutan, tapi bisa juga membabat alas itu membangun sebuah peradaban baru. Nah, makanya seperti yang kita ketahui, sini dulu atau daerah-daerah yang baru pinggiran sungai itu kan pasti merupakan semak belukar atau hutan belantara. Terus terjadi sebuah proses peradaban, entah itu walaupun seberapa kecilnya kelompok ya. Nah, akhirnya kan membangun sebuah peradaban baru. Makanya makam merupakan sebuah ciri khas tempat akhir atau tempat penguburan seorang manusia atau tokoh pada zamannya itu, yang ditokohkan untuk dihormati, itu tidak terlepas dari dia membabat alas. Nah, identitasnya itu tidak hilang lah. Jadi kayak Tumenggung Taweng, istilah Tumenggung Taweng atau yang lesan, tradisi lesannya itu menyebutkan bahwasanya masih memiliki trah keturunan dari kerajaan, itu wajar-wajar aja. Karena setiap tradisi lesan, setiap desa itu memiliki ciri khas tutur yang dianggapnya itu sebagai bersejarah. Iya, selama saya observasi Pundan atau penelitian desa-desa, itu memang orang Jawa dulu kan menyebutnya ramenya zaman. Kalau mongsone zaman itu mesti tidak terlepas dari pembangunan atau perkembangan peradaban masyarakat. Nah, masyarakat itu kan secara tidak langsung dia tidak hidup secara sendiri atau tanpa adanya pimpinan atau istilahnya itu ketua. Kalau kita melihat di cerita-cerita itu ketua rombongan lah. Nah, itu tidak terlepas dari sosok pimpinan. Nah, pimpinan ini yang menjadi stakeholder atau powernya pembangunan dalam lingkup kelompok kecil itu ya. Nah, itu kan akhirnya di situ terdapat peradaban dan tidak terlepas dari sebuah makam yang menjadi identitas tokoh yang dimakamkan. Kalau di Tulungagung kita bisa menemui di desa-desa itu makam-makam tua atau orang sekitar itu menyebutnya pepunden lah. Nah, itu tidak terlepas, itu pasti ada di setiap desa. Ya, seperti kisah-kisah yang sempat saya telusuri dari tradisi lesan masyarakat, kisah-kisahnya itu tidak terlepas beliau itu atau pimpinan suatu kelompok atau suatu masyarakat itu
Yang pertama, dia menyebarkan sebuah ajaran, atau orang-orang dahulu itu sering menyebutnya itu wejangan-wejangan, memberi wejangan-wejangan atau padepokan. Yang kedua, yang namanya pimpinan itu atau ketua kelompok itu tidak terlepas dari unsur ilmu yang dimilikinya itu lebih tinggi dari warganya, itu kan jelas kan. Yang ketiga, ketika beliau itu membabat atau memasuk suatu lahan baru, dia itu memberikan suatu nama wilayahnya, itu tidak terlepas dari sebuah proses perjalanan sang sosok tokoh ini membabat. Seperti yang kita ketahui, kayak Gondang Lor atau Karangrejo atau Kucen atau Skodono, itu tentu memiliki cerita-cerita lesan yang pernah kita diskusikan bahwasanya itu adalah hal yang bersejarah. Kayak Kucen, kita di sini kita dekat dengan Kucen. Kucen itu kalau zaman era dahulu atau dalam babat Tulungagung itu disebut Pakucen. Bahkan sampai sekarang pun di luar daerah sini itu orang itu mengenalnya itu adalah Kucen, bukan Karangrejonya. Karena Kucen itu kalau kita jelentrehkan yang lebih luas, bahwasanya itu adalah Pakuncen atau tempatnya juru kunci. Karena di satu sisi Kucen sendiri itu pada tahun 1887 itu termasuk wilayah distrik atau wilayah yang memiliki sebuah identitas tempat yang bisa dianggap penting, yang menguasai di bawahnya itu kayak Karangrejo, Ngantru, Sendang, itu distriknya distrik Kucen. Saya kesini pertama tahun 2007 ya, 2007-2008 itu ada pohon Nogosaren. Nah, ciri khas dari Nogosaren itu kalau di makam jelas itu merupakan suatu unsur yang yang di situ terdapat sebuah sosok yang ditokohkan. Nah, Nogosaren itu kayak di Tawangsari itu ada Nogosaren, di sini pun ada Nogosaren pada saat itu. Jadi kalau foto lama itu pada waktu saya masih menggunakan kamera kelis itu pohon Nogosaren itu memang besar sekali ya kalau pada zaman dulu sih. Terus kenapa Nogosaren itu kok pada waktu itu kok berada di makam atau menunjukkan identitas bahwasanya dimakamkan itu memiliki suatu sosok ketokohan, seperti kayak pasukannya Pangeran Diponegoro ketika Kocar Kacir gitu kan, itu mayoritas dia itu menanam sawo kecik sebagai bentuk identitas, oh itu adalah pengikut atau santri atau murid dari Paramnegoro. Jadi menyimpulkan atau frame lah, kita menyebutnya bahwa Nogosaren itu atau pohon-pohon pada saat itu menjadi sebuah simbol suatu peradaban atau sebuah identitas pada zamannya. Kita bisa menemui ya kayak Nogosaren, sawo kecik, itu ada lagi itu kayak pohon beringin yang begitu besar, biasa disebut sebagai kayak pepundan atau yang lain. Itu merupakan identitas, dan identitas itu tidak terlepas dari keberadaan suatu unsur-unsur pembangunan peradaban pada daerah itu. Kalau sekarang kita bisa melihatnya itu desa. Makanya saya sendiri atau teman-teman yang lainnya itu ketika kita mengadakan penelitian observasi desa-desa itu tidak terlepas yang namanya dari pohon, karena pohon itu salah satu identitas. Di Astono Gedong sini yang unik itu ya memang unik sih ketika kita berkunjung ke makam-makam kuno yang itu tidak terlepas juga dari keberadaan petilasan-petilasan atau bangunan-bangunan bekas sebuah kebudayaan
sebelum Islam atau sebelum Islam berkembang pada suatu daerah. Di sini ada lingga, terus ada juga umpak-umpak yang ya bisa dibilang apa ya, sudah mulai berserakan lah. Nah, lingga sendiri kalau di sini di makam Astono Gedong ini kan menjadi tapal batas antar ruang. Maknanya kalau lingga itu kan sebuah simbol kesuburan. Makanya lingga yoni itu maknanya adalah kesuburan. Mungkin pada zaman dahulu lingga yoni itu menjadi sebuah simbol batas apa itu antara dalam kampung dan juga masyarakat biasa. Itu sudah pergeseran apa ya, pergeseran makna. Yang dulunya lingga yoni itu sebagai tempat apa ya, sebagai simbol identitas kesuburan, kalau sekarang sebagai tempat pembatas. Jelas setiap tokoh masyarakat pada waktu itu adalah lelono, atau dia itu ingin mengembangkan sebuah peradaban baru atau babat alas. Mayoritas makam-makam yang sekarang ini kita tempati ini sebutannya adalah Ki Ageng atau Ki Tumenggong Ketaweng, atau orang-orang masyarakat itu menyebutnya Mbah Wali, Eyang Wali, atau ada yang menyebutnya lagi itu Eyang. Nah, itu kan sudah sebuah transisi peradaban yang mengenal nilai-nilai ajaran agama baru, yaitu Islam. Sehingga tidak terlepas dari itu, seperti di Tulungagung kayak Sunan Kuning atau Mbah Basaruddin atau makam-makam yang lain, makam-makam Islam, itu tidak terlepas tujuannya itu untuk berdakwah atau mengembangkan agama baru, yaitu Islam. Nah, kalau kita bisa melihat tujuan atau lelononya itu mau kemana, intinya adalah sang sosok tokoh ini adalah membabat alas, atau mungkin ada konflik pada tempat yang lama, atau memang benar-benar dia itu ingin mengembangkan sebuah padepokan atau ajaran baru. Makanya ketika kita menginterpretasikan, saya sendiri menginterpretasikan sebuah punden itu tidak terlepas dari tinggalan-tinggalan yang ada di sekitaran itu. Contoh, kalau di sini ada makam Tumenggong Taweng, benarkah di sini itu terjadi sebuah transisi kebudayaan antara Hindu Buddha sampai ke Islam? Ternyata ada, dari wujud batu nisan atau dari wujud kijingannya, itu dari mayoritas dari andesit. Oh, bisa. Jadi kalau kijingan-kijingan yang zaman era populer sekarang itu kan kita pakai marmer, berarti itu kan transisinya pada tahun sekian. Jadi kalau zamannya ini itu kan peralihan kebudayaan itu kan terjadi. Bisa juga tujuan yang lain, tujuan yang lain selain berdakwah, dia ingin mengembangkan atau bahasa ngetrennya itu ekspansi, karena dia itu keturunan raja bisa, atau disuruh gurunya atau disuruh kiainya untuk berdakwah bisa. Nah, dari proses-proses tujuan itu kan tidak serta-merta pasti memiliki kisah-kisah perjalanan yang akhirnya diakui oleh masyarakat sekarang itu sebagai cerita yang bersejarah, sehingga muncullah istilah tradisi tutur lesan. Masyarakat suatu desa itu sampai anak turun si masyarakat itu diamini bahwasanya cerita-cerita itu adalah bersejarah. Pada saat saya pertama kali ke sini itu sebenarnya tidak ada
plakat itu tahun 2007-an 2006 itu belum ada plakat di sana. Nah, suatu ketika pada tahun berikutnya itu kok ada tulisan Astono Gedong. Akhirnya Astono Gedong, kalau di Kediri itu kan Stono Gedong. Astono itu kan paling tidak sebuah wujud penghormatan, gedong itu paling tidak itu merupakan tempat yang besar atau memiliki kawasan yang luas lah, sehingga di sini tuh terkenalnya itu Astono Gedong Gundang Lor. Nah, kompleks pemakaman. Apakah ada kaitannya dengan Astono Gedong? Selama ini diyakini atau ditelusuri itu tidak ada. Cuma kalau Astono Gedong Gundang Lor ini itu pada saat saya pertama kali di sini tuh tempatnya ya sudah segini, bisa dibilang ini makamnya makam bagus lah, karena posisi makam sudah jelas. Terus yang kedua, dari sisi nisan atau kijingannya itu masih nampak kunonya, klasik. Pernah juga ya itu ya, namanya sejarah kan tidak terlepas dari imajinasi kan. Ketika kita menulis historiografinya itu, ketika mengadakan observasi ke berbagai makam, terutama makam-makam yang memiliki nilai historis, itu yang paling unik ketika berhadapan atau kita bertemu dengan beliau-beliau atau orang-orang yang secara spiritual dia memang lah terhadap makam itu. Yang pertama, banyak cerita, dia bisa menemukan akek juga, keris juga, entah bagaimana caranya. Itu kalau secara saya pribadi itu hal yang unik. Yang kedua, barang atau objek yang ada di area makam itu dianggap keramat. Contoh, bisa dipakai untuk tongkat, kayu jatuh tongkat, terus mungkin bisa menemukan batu atau yang lainnya. Nah, itu merupakan hal-hal yang unik ketika observasi di berbagai makam, itu dari unsur-unsur budaya, seni, atau secara mental spiritual orang-orang yang sering berkunjung ke makam. Tapi ketika saya tinjau dari historiografi suatu makam, itu makam itu yang itu tadi tidak terlepas dari tujuan tokohnya, atau yang kedua itu adalah proses perjalanannya itu tidak terlepas dari unsur-unsur pembangunan peradaban pada zamannya. Di Astono Gedong itu pernah ditemukan sebuah peradaban budaya itu era sebelum perkembangan Islam. Itu seperti keberadaan arca yang sekarang ini berada di Museum Tulungagung. Dulu waktu saya sering berkunjung ke museum, memang menyebutkan ini adalah arca ini ditemukan dari Gundang Lor. Jadi belum ada penyebutan Astono Gedong, tapi Gundang Lor. Menyebutkannya itu adalah transisi kebudayaan. Jadi kita itu kan contoh aja lah, antara HP Nokia. Nah sekarang kita HP-nya udah HP Android. Nah HP Nokia itu kita taruh di lemari. Nah otomatis kan tetap kan untuk menghormati itu. Jadi sempat kemarin kita singgung banyak, kenapa Tulungagung itu secara historisnya tidak pernah ada gesekan secara sosial atau secara budaya atau yang lainnya. Ya itulah sebenarnya uniknya. Kalau kita lihat di makam-makam sini itu yang lama itu masih diuri-uri. Nanti kita bisa melihat di sini nanti ada Nogosarenya, ada lingganya,
ada petilasan tempatnya penemuan arca, nah itu kan tetap apa itu tetap diuri-uri. Beda lagi kalau kita yang istilahnya tadi itu kita tidak unik ya, bisa juga kita hancurkan. Tapi karena kita melihat sisi budayanya yang masyarakat peradabannya pada saat itu terbuka, kalau istilahnya itu agama Jawanya itu masih murni, nah, otomatis kan masih menguri-nguri kebudayaan-kebudayaan lama itu sebagai tolok ukur pembangunan peradaban masyarakat pada saat itu. Tulungagung masih banyak kita jumpai. Ekspedisi, anggaplah kita belajar itu dari sisi makam-makam juga bisa. Contoh ini, di makam Astono Gedong atau terkenal dengan Tumenggung Tawengnya ini, secara nggak langsung kan pernah terjadi sebuah budaya pra-Islam atau sebelum Islam. Nah di situ masyarakatnya itu ketika terdapat perkembangan sebuah kepercayaan, itu tidak sampai atau tidak semudah untuk menghancurkan peradaban yang lama. Buktinya kalau kita di makam Tumenggung Taweng ini atau di Astono Gedong ini, itu ada Linggayoni, ada Pratitumbuhan Arca Buddha itu, terus yang anggaplah yang akhir itu adalah makam dari Tumenggung Taweng. Jadi mulai dari budaya pra-Islam sampai masuknya agama Islam itu sendiri, kita bisa melihatnya di sini. Akhirnya ketika ramainya zaman atau perkembangan zaman, itu uniknya Tulungagung itu secara hipotesa lebih luas itu gesekan secara frontal atau yang lain itu belum pernah ketemu sejarah atau tutur lesan yang mengisahkan sebuah gesekan peradaban itu secara frontal. Makanya kalau di makam Astono Gedong ini bisa dibilang dari peradaban pra-Islam atau Hindu Buddha sampai perkembangan Islam itu ada. Bahkan bisa dibilang dari zaman-zaman kolonial itu sendiri, makam-makamnya lurah atau wedono itu tadi kan ada. Jadi intinya kita bisa belajar dari sebuah area pemakaman itu, keberadaan wujud atau rasa memiliki kebersamaan itu hal yang menarik sebenarnya. Karena makam sendiri itu identitasnya sebuah tempat untuk penguburan jasad, tapi secara akar historis atau secara tradisi lesan atau masyarakat menyebutnya itu bersejarah, itu tetap hidup. Makanya kemarin waktu kita diskusi, apa yang bisa kita dapat dari sejarah? Ya jelas, benang merahnya adalah nilai-nilainya, nilai kemanusiaan, nilai spiritual, atau nilai budaya yang baik, yang akhirnya kita itu bisa, atau masyarakat berikutnya itu atau generasi kedepannya itu bisa membangun peradabannya itu dengan adab dan yang lebih mulia lagi dari sosok tokoh yang pernah dimakamkan. Gini Mas, seperti yang ada di grup-grup teman-teman itu, sampai itu kalau sudut pandang saya, dan ini sempat bukan saya debatkan, saya obrolkan dengan istri saya dulu. Kita atau saya itu, kita hidup itu di Pulau Jawa. Kalau kita masuk dalam suatu Pulau Jawa, ya udah, kita itu mengenal sebuah peradaban Jawa.
ketika Islam belum menjamah atau berkembang pada suatu daerah, saya menyebutnya suatu daerah karena di situ terdapat lokal kan. Itu kayak nyadran, kayak menganggap barang itu seperti klenik atau yang lainnya keramat. Itu kalau bagi saya itu wajar. Tidak saya sendiri tidak menjustis atau menghukum, wah awakmu anggaplah sirik atau sumbu pendek, enggak. Nah itu wajar karena hal itu merupakan istilah saya itu sebuah fenomena. Nah fenomena itu sebenarnya yang membangun sebuah peradaban. Ada yang lagi ngetren sekarang itu tentang nasab atau yang lainnya, ya monggo silahkan. Tapi sepengetahuan saya, kita itu hidup ya di era modern lah, tapi jangan sampai kita itu meninggalkan nilai-nilai sejarah yang baik. Makanya di buku saya itu sempat saya tuliskan, sejarah itu tidak membuat luka kok. Yang membuat luka itu ketika kita berpikiran bahwasanya sejarah itu menusuk-nusuk jiwa kita. Tapi kalau sejarah itu atau yang kita anggap bersejarah itu memberikan arti yang begitu penting untuk kedepannya kita melangkah membangun kehidupan keluarga, desa atau kehidupan negara lah. Nah itu kan hal yang baik. Seperti contoh kita kayak muridnya Kiai Pacet dibunuh oleh muridnya sendiri, Lembu Peteng yang dibunuh oleh muridnya yang sakit hati. Maknanya apa? Ya kita anggaplah satu desa atau seperguruan itu ketika kita terjadi sebuah gesekan kecil, itu jangan sampai berakibat fatal. Dan itu sejarah sudah membuktikan bahwasanya ketika kita mampu berpikir secara luas atau tidak menyempit, kita akan merasa legowo, enak hidup itu. Anggaplah tinggalan-tinggalan lama itu tidak dibabat hancurkan, tapi melainkan tetap diuri-uri, bisa juga dianggap sebagai wujud seni. Karena seninya orang Jawa itu unik-unik. Sekarang itu coba aja lah, leluhur kita itu membangun candi, leluhur kita itu membangun bangunan yang begitu estetik. Nah itu kan wujud seni yang khas. Yang kita sering temukan itu kan batu nisan itu kijingan, itu kan besar-besar kalau makam klasik atau makam peralihan atau makam peralihan budaya dari pasca Islam ke Islam, pra-Islam ke Islam. Artinya bisa dikatakan kijingan ini masih, kijingan ini bisa dibilang batu-batunya itu dari strukturnya yang begitu bagus. Bisa juga ini pada era-era Hindu-Buddha ini dibuatnya, tidak serta-merta bekas bangunan candi dibongkar terus dibangun, ternyata tidak harus begitu. Tapi untuk menghormati, lagi-lagi untuk menghormati, iya, lagi-lagi untuk menghormati ajaran lama, kepercayaan lama kepercayaan yang sedang berkembang. Itu kan ya kita tidak bisa menjustis bahwasanya orang-orang dulu itu tidak unik atau tidak dia pasti memiliki pemikiran yang lebih meluas, filsuf atau punya filosofi sendiri. Bahkan secara tata letak sendiri aja ini kan paling menonjol ke sini. Nah, ini kalau disut kan batu batanya kan besar-besar, apa itu panjang-panjang, kalau ini besar-besar. Nah ini pun tidak langsung kan simetris model-modelnya. Pak, kalau yang ini batu andesit ya Pak ya. Kalau yang
sebagai pijakan ini. Ini batu bata ini. Ini batu bata atau andit, Pak? Batu bata, Mas. Nah, ini ada dupa. Kalau di Mataram, di daerah Mataram biasanya satu jalur itu kayak di Tawangsari atau ya yang sempat itu Tawangsari atau di Ki Ageng Sengguruh itu adalah istri, anak, itu mayoritas gitu. Orang yang dicintai. Ya apa ya, keluarga lah. Kalau orang sekarang menyebutnya kerabat. Tapi kalau posisinya sedemikian rupa itu bisa dikata ini adalah kerabatnya. Dan nisan-nisan yang tinggi-tinggi itu tinggi melahirkan status apa ya, mengidentifikasi status. Jadi dilihat batu nisannya. Ya ini kan sama satu zaman. Satu zaman ya. Ini ke sana tuh ada kayaknya. Ini ada kupingannya. Oh ini Pak ya. Itu Era Mataram atau era itu tadi? ya itu tadi satu zaman dengan ini bisa dibilang ini adalah Lima Troloyan, terus berkembangnya peradaban-peradaban baru. Akhirnya kan nisan-nisan itu kan juga mengalami pergeseran. Makanya tadi saya menyebutnya, kita hanya bisa menyebutnya masa. Kalau angka tahun, kecuali kalau batu nisan itu ada tahunnya, identitas siapa yang mempunyai makam. Bisa kita lihat yang ini petilasan arca. Di situ kan, di situ. Ada ininya, apa istilahnya? Bunga Padma, ya kayak bunga Tataannya Padma. gitu. Bunga Padma. Artinya sebelum diambil. Ya itu kan istilahnya itu kan diselamatkan. Iya iya. Berarti sebelum Jadi, diselamatkan di museum. Museum. Sini ya Pak ya. Sini dulu. Nanti pohon ini ya juga termasuk lama. Nah ini sudah era-era Mataraman ini. Beda sendiri ya. Ini masih ciri khas. Ada lagi yang model Gudi kayak sing neng Jogja Kulon Progo iku Mogiri gitu. Ngeten-ngeten ada gininya ya. Tataannya model-model gini masih banyak bisa ditemui. Makanya apa itu sejaman batu nisan sekarang zaman sama batu marmer itu marmer. Ya, trennya waktu itu seperti apa? Bahasa ngepopnya itu trennya. Dan ini trennya waktu itu Yes, gini bentuknya seperti ini. Tapi bisa menjadi penanda tahun tanpa harus ditulis. Iya. Ya, periode. Tapi yang lebih ngetren itu kalau ada identitas dari si empunya makam, bahasaku. Lebih valid gitu tuh Pak. No, si empu makam, nama Abin, iya. Kalau sekarang kan ngono Mas.